Namo Buddhaya. Hari ini kita akan melanjutkan ke kegiatan belajar 2 berguru pada Alara Kalama. Sebelum langsung menjelaskan, untuk hari ini kalian cukup mengamati video pembelajaran ini. Terus bagian-bagian yang penting silakan dicatat di buku catatan kalian. Jika ada yang tidak dimengerti untuk materi ataupun yang lainnya, silakan tanyakan lewat kolom komentar di Google Classroom. Baiklah, ya, kita minggu lalu atau pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang betapa Siddhartha bertemu dengan Raja Bimbisara. Setelah pertemuan tersebut, akhirnya betapa Siddhartha memulai perjalanannya untuk mencari guru spiritual. Nah, yang pertama kali yang dicari beliau itu adalah guru spiritual yang bernama Alara Kalama. Ya, jadi guru spiritual ini apa? Jadi di zaman dulu itu, di zaman kehidupan betapa Siddhartha, guru spiritual ini itu seperti sekarang ini adalah kayak betapa ataupun biksu atau guru agama. Dia mengajarkan tentang ajaran-ajarannya, ya. Jadi mereka ngajarnya beda. Kalau sama sekarang guru agama kan ngajarnya di sekolah atau di vihara, di rumah ibadah, ya. Biksu ngajarnya di vihara begitu. Ya, kalau guru spiritual zaman dulu itu ngajarnya di hutan-hutan. Jadi mereka terima murid, ya, mereka melakukan kehidupannya itu di tengah hutan, ya, bertapa, tidur, makan itu juga di tengah hutan. Ya, jadi guru spiritual zaman dulu sama sekarang ya beda ya. Jadi guru yang pertama yang beliau cari itu adalah Alara Kalama. Alara Kalama saat itu ini adalah salah satu guru spiritual yang sangat terkenal. Mengapa? Kita lihat ya. Siapa itu Alara Kalama? Alara Kalama adalah pemimpin aliran. Aliran ini juga boleh disebut ajaran. Ajaran bisa ajaran Buddha, ajaran apa begitu ya, ajaran. Sebagai seorang mulia yang bebas dari rasa iri hati. Jadi Alara Kalama ini sangat terkenal karena dia tidak pernah merasa iri sama orang lain. Ya. Terus apalagi yang perlu kita ketahui tentang Alara Kalama? Dia adalah seorang yang memiliki kejujuran dan keinginan untuk memuji mereka yang patut dipuji. Jadi Alara Kalama ini tidak pernah merasa dirinya yang paling hebat. Ketika ada muridnya yang sangat hebat, ketika muridnya lebih hebat dari dia, dia memuji. Ya. Kalau ada guru spiritual lain yang lebih hebat dari dia juga memuji mereka. Dia tidak merasa diri dia paling hebat. Ya. Dia merasa dirinya juga masih banyak kekurangan. Akhirnya, kalau orang itu mau dia lebih kecil dari Alara Kalama atau dia guru spiritual di tempat lain, tapi kalau dia memang hebat dan patut dipuji, maka Alara Kalama pasti memuji dia. Ya, inilah yang kita sebut orang yang rendah hati. Dia tidak sombong, tidak merasa diri paling hebat, tidak angkuh. Ya, terus apa lagi? Guru mulia yang memiliki kebijaksanaan. Ya, masih ingat bijaksana itu artinya dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak harus dikerjakan, tanpa celah dan patut diteladani. Ya, jadi Alara Kalama ini memiliki kebijaksanaan yang begitu luar biasa, kepribadian yang begitu luar biasa, sehingga banyak orang menganggap Alara Kalama adalah guru spiritual yang harus diteladani kehidupannya. Ya, harus banyak belajar dari kehidupannya. Ya, ini Alara Kalama. Terus ini adalah murid-murid Alara Kalama. Ini adalah betapa Siddhartha ketika memohon Alara Kalama untuk menerima betapa Siddhartha sebagai seorang murid. Ya, kita lihat. Jadi Alara Kalama menjelaskan kepada ini permohonan ya, Ini permohonan betapa Siddhartha ketika bertemu dengan Alara Kalama. Jadi ketika pertama kali bertemu dengan Alara Kalama, betapa Siddhartha berkata demikian. Oh sahabat, engkau yang berasal dari suku Kalama, aku ingin menjalani kehidupan suci sesuai dengan caramu. Ini maksudnya betapa Siddhartha memohon ya kepada Alara Kalama agar
Alalaka Lama mau menerima petapa Siddhartha menjadi seorang murid. Terus kita lihat apa jawaban dari Alalaka Lama. Oh sahabat mulia, mari bergabung bersama kami. Dengan cara yang kami jalani, seseorang yang tekun akan dapat memahami pandangan gurunya dalam waktu singkat dan dapat mempertahankan kebahagiaan. Jadi dengan senang hati ya, Alalaka Lama langsung mengajak petapa Siddhartha untuk bergabung. Dan Alalaka Lama mengatakan, kalau ya seseorang tekun, maka dalam waktu yang singkat dia bisa mencapai pandangan atau mencapai kehebatan seperti yang dicapai oleh Alalaka Lama. Artinya kalau kita tekun ya, apa yang diajari Alalaka Lama sebentar saja sudah bisa dikuasai. Nah, bagaimana dengan petapa Siddhartha? Kita lihat kondisinya. Ya, petapa Siddhartha dapat dengan mudah mempelajari dan mempraktikkan ajaran Alalaka Lama. Hanya dengan mengulangi kata-kata gurunya dengan sedikit gerakan bibir, petapa Siddhartha mencapai tahap di mana beliau dapat membuat pernyataan, aku telah mengerti, aku telah melihat ajarannya. Maksudnya apa? Petapa Siddhartha kita tahu ya, ketika menjadi pangeran dia sangat tekun belajar. Dia sangat cepat menguasai apapun yang diajarkan. Begitu juga dengan ajaran dari Alalaka Lama. Petapa Siddhartha sangat tekun, ya, sangat serius mempelajarinya. Dan dengan kehebatan yang dimiliki oleh petapa Siddhartha, dalam waktu singkat petapa Siddhartha sudah bisa memahami dan mencapai apa yang diajarkan oleh Alalaka Lama. Nah, akhirnya Alalaka Lama pun memuji petapa Siddhartha, mengatakan demikian. Kami telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Seorang petapa yang sangat cerdas seperti dirimu adalah keuntungan besar bagi kami, sahabat. Di dunia yang dikuasai oleh pikiran jahat seperti sifat iri hati, yaitu rasa cemburu yang disebabkan oleh kesejahteraan dan keberuntungan orang lain. Ini bukti bahwa Alalaka Lama siap memuji orang yang patut dipuji. Ya, dia memuji muridnya sendiri. Ya, memuji muridnya sendiri, mengatakan petapa Siddhartha itu begitu luar biasa. Keuntungan bagi Alalaka Lama memiliki murid yang sehebat petapa Siddhartha. Ya, ini pujian dari Alalaka Lama kepada petapa Siddhartha. Ya, nah, akhirnya setelah dipuji, ya, memuji Pangeran Siddhartha, Alalaka Lama menyampaikan kepada petapa Siddhartha agar mau menjadi pemimpin menggantikan Alalaka Lama. Jadi murid Alalaka Lama yang begitu banyak, ya, Alalaka Lama nggak mau jadi gurunya lagi, tapi mau menggantikannya dengan petapa Siddhartha. Tetapi petapa Siddhartha tidak mau. Petapa Siddhartha dengan halus menolak, ya, menolak karena apa? Ini alasannya, ya, alasannya ini. Petapa Siddhartha melihat dengan jelas kekurangan yang terdapat dalam pencapaian tersebut, yaitu tidak dapat membebaskan dari lingkaran penderitaan. Petapa Siddhartha menjadi tidak tertarik dalam melatih pencapaian ini, oleh karena pencapaian ini tidak dapat membebaskan diri dari penderitaan. Jadi petapa Siddhartha melihat ternyata yang diajarkan Alalaka Lama ini masih ada kekurangan. Dia hanya bisa membawa kita mencapai kebahagiaan yang belum sampai terbebas dari penderitaan. Sedangkan kita tahu petapa Siddhartha inginnya terbebas dari semua penderitaan, mencapai nibbana, menjadi seorang Buddha. Tapi ajaran Alalaka Lama tidak bisa membawa petapa Siddhartha menjadi seorang Buddha. Makanya petapa Siddhartha menolak untuk menjadi pemimpin di ajaran Alalaka Lama. Dan saat itu juga, ya, karena merasa tidak bisa mencapai kebudahan dengan ajaran Alalaka Lama, akhirnya petapa Siddhartha tidak lagi menjadi murid dari Alalaka Lama. Dia memohon diri untuk pergi berguru kepada orang lain, meninggalkan Alalaka Lama. Jadi menurut Lao Tzu, ketika petapa Siddhartha meninggalkan
Aralaka lama, tidak lagi berguru kepada Aralaka lama, Rasul anggap ini salah satu tindakan yang tepat. Pertama, Petapa Siddhartha pergi dengan baik-baik memohon izin dulu kepada Aralaka lama. Kedua, Petapa Siddhartha sudah mencapai apa yang diajarkan oleh Aralaka lama. Ketiga, ajaran Aralaka lama tidak bisa membuat Petapa Siddhartha mencapai apa yang dia inginkan, yaitu mencapai nibbana. Akhirnya ketika Petapa Siddhartha meninggalkan Aralaka lama, ini adalah tindakan yang tepat. Karena Petapa Siddhartha masih harus mencapai apa yang ingin dia capai. Kebaikan yang ingin dia capai, yaitu menjadi seorang Buddha. Maka atas dasar alasan itu Rasul menganggap tindakan Petapa Siddhartha ini adalah tindakan yang tepat. Ya, jadi kita boleh artinya membuat keputusan yang demikian. Ya, kalau memang kita anggap kita sudah bisa di ajaran ini, ya, kita memutuskan meninggalkan itu kan dengan cara baik-baik begitu kan. Petapa Siddhartha tidak maling main pergi aja atau apa. Jadi karena caranya juga baik, niatnya juga baik, ya. Ketika kita melakukan sesuatu, kalau caranya baik, niatnya baik, maka itu baik. Seperti yang dilakukan oleh Petapa Siddhartha ini. Ya, caranya baik, niatnya juga baik, ingin menjadi Buddha, mencapai nibbana, maka ini adalah tindakan yang baik. Ya, jadi untuk materi hari ini Rasul jelaskan sampai di sini. Seperti yang tadi di awal Rasul sampaikan, kalau ada yang kurang dimengerti silakan tanya ke Rasul lewat Google Classroom. Terus untuk materi-materi yang penting silakan kalian catat sendiri di buku catatannya. Sekian penjelasan Rasul untuk kegiatan belajar 2 ini. Namo Buddhaya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.